Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Dan sekarang kita masuk pada babun fi ahkamil aniyati wa thiyabil kuffari. Hukum-hukum bejana dan pakaian orang-orang kafir. Ya. Dikarenakan kita di bab sebelumnya membahas tentang air. Yang air itu digunakan untuk menyucikan dari hadas. Dan tentu di kehidupan kita sehari-hari air terdapat wadahnya. Bejana. Ya kalau antum di sini bisa dikatakan ember ya bejana. Gayung juga pokoknya tempat untuk air. Tempat untuk air. Gelas ya bejana, mangkok, piring ya juga bejana. Tempat untuk air. Dan pakaian orang-orang kafir. Dan ini penting ya. Karena sekarang zamannya thrifting. Tahu thrifting? Tahu anda? Apa thrifting? Baju bekas. Biasanya itu dari ya orang-orang kafir. Baju-baju bekas. Antum tahu kan biasanya dijual baju-baju murah tuh di tenda-tenda thrifting. Nah itu baju-baju bekas. Dan biasanya kalau dikirim dari Eropa ya berarti baju orang muslim apa kafir? Kafir. Gimana tuh? Boleh atau tidak? Di sini berkata penulis hafizallahu taala, beliau akan menjelaskan tentang al-aniyah dulu. Tentang al-aniyah. Al-aniyah itu hiya al-aw'iyatu allati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghairuhu. Aw'iyah dia adalah aw'iyah, wadah. Jama dari wi'aun. Aniyah jama dari ina'un. Wadah allati yang digunakan untuk. Ya kadang antum dalam menerjemahkan ditambah beberapa kalimat dalam rangka untuk mudah dalam memahaminya. Lihat, allati yang digunakan untuk. Kan gak ada tuh kata digunakan untuk. Ditambah kenapa? Agar mudah untuk memahami. Coba. Allati yang digunakan untuk. Yuhfadhu. Menyimpan di dalamnya air. Digunakan untuk menyimpan air di dalamnya. Wa ghairuhu dan selainnya. Yuhfadhu itu terleknya disimpan ya. Digunakan untuk disimpan air di dalamnya. Wa ghairuhu dan selainnya. Ya jadi itu aniyah. Wadah yang digunakan untuk menyimpan air dan selain air. Gelas. Juga nanti masuk di dalamnya untuk makan. Seperti piring, mangkok. Ya kalau di situ ember. Sawa'un kanat minal hadidi sama saja berasal dari besi. Ya ini gelas banyak yang dari besi, awil khasyabi atau dari kayu, awil juludi atau dari kulit, aw ghairi dzalik atau selain itu. Ya kalau kita di sini kebanyakan dari plastik ya. Wal aslu fihal ibahatu, hukum asal padanya adalah boleh. Yaitu perhatikan di garis bawahi hukum asalnya apa? Boleh.
karena waktu farok dan تحبون النوم أبو النوم عمر أنت أبو النوم يا عمر أهم شيء في الدرس ما في النوم تمام أهم شيء في الدرس ما في النوم أنا إذا كذلك dulu ya biasa santri kalau ada waktu kosong pasti tidur ada bingung ngapain ya. Bismillah, kita lanjut. Ya tadi hukum asalnya wadah yang digunakan untuk menyimpan air boleh atau haram? Boleh. Fayubahu isti'malu wattikhadhu kulli ina'in tahirin ma 'ada naw'aini. Fayubahu isti'malu, maka dibolehkan untuk menggunakan wattikhadhu dan memakai kulli ina'in tahirin, setiap bejana yang suci. Ma 'ada naw'aini, kecuali dua jenis. Jadi kalau antum ketemu bejana terbuat dari ini, untuk masalah boleh, kecuali dua jenis ini. Yang pertama, ina'udz dzahabi wal fiddati.
bejana dari emas. Yang kedua dari perak. Wal ina'ul ladzi fihi dhahabun aw fiddatun tilaan. Lihat di sini. Aw tamwihan aw ghaira dzalik min anwa'i ja'li dhahabi wal fiddati fil ina'i. Wal ina'ul ladzi fihi dhahabun, bejana yang di dalamnya terdapat emas. Aw fiddatun atau perak tilaan berbentuk cat. Jadi enggak harus semua bejananya dari emas. Bejana misalnya dari tanah liat tapi dicat dengan emas juga termasuk haram. Al-tamwihan atau sepuhan warna. Ya, tahu antum ya, sepuhan warna yang dia bubuk. Au ghairu dzalik min anwa'i ja'li dhahabi wal fiddati fil ina. Atau selain itu dari jenis-jenis yang menjadikan min anwa' dari jenis-jenis ja'li yang menjadikan az-zahabi emas dan perak di bejana. Bagaimanapun caranya, baik itu berbentuk cat, berbentuk sepuhan. Antum tahu sekarang ada makanan emas yang ditipis sekali itu. Ya kalau misalnya ditempel di tempat minum berarti ada emasnya. Kalau kita gunakan untuk meminum, maka haram di situ. Kecuali ma'ada dhabbatal yasirata minal fiddah. Ingat, cuman minal fiddah. Kecuali tempelan yang kecil sedikit, yang enggak besar, enggak banyak. Dari retakan mungkin. Kemudian ditempel dengan emas, perak. Bukan emas ya, maksudnya cuma perak di sini. Ya, kecuali tempelan yang sedikit dari perak tuh, perak doang. Tuj'alu fil ina'i lil hajati ila islahiha. Yang dijadikan pada bejana lil hajah karena kebutuhan kepada memperbaikinya. Lil hajati karena kebutuhan, ila kepada islahihi memperbaikinya. Islahihi memperbaikinya ya. Jadi kalau misalnya ada tempelan sedikit dari perak, ingat yang dia ditempelkan di bejana untuk memperbaikinya, maka itu tidak mengapa. Kemudian wa dalilu tahrimi ina'i dzahabi wal fiddati, dalil pengharaman bejana emas dan perak adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati. Janganlah kalian minum di bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Janganlah kalian makan di piring keduanya, yaitu emas dan perak. Kenapa? Apa alasannya? Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirati. Karena sesungguhnya itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat. Dan ini masuk dalam kaidah. Man ista'jala bi syai'in qabla awanih uqiba bi hirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu sebelum waktunya, kita nanti di akhirat akan menikmati emas. Baik gelas, piring, ya, bejana untuk minum, bejana untuk makan yang terbuat dari emas, dari perak, kita akan nikmati itu di akhirat. Ada seorang muslim dia tergesa-gesa, pokoknya saya mau pakai dari emas karena mungkin uangnya terlalu banyak. Nanti kan juga di akhirat kan boleh, masa di dunia nggak boleh? Padahal memang nggak boleh. Maka ketika dia tergesa-gesa, yang padahal nanti boleh pada waktunya, tapi dia tergesa-gesa sebelum waktunya, maka akan diberikan hukuman dosa. Semisalnya nanti kita di akhirat, orang-orang yang berada di surga memiliki sungai dari apa? Khamr. Di dunia khamr halal apa haram? Haram. Tapi barang siapa yang minum khamr di dunia, dia akan tidak pernah minum di akhirat. Laki-laki memakai kain sutra halal apa haram? Haram. Di akhirat nanti diberikan.
Maka ketika seseorang tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu sebelum waktunya, nanti diharamkan nanti di akhir. Oleh karena itu hati-hati. Maka Rasul SAW mengatakan, فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Itu untuk mereka di dunia. وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ. Dan untuk kita di akhirat. Rawahul jamaah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Lihat tuh, ancaman. Dalam kaidah, apabila perbuatan dosa ada ancamannya, berarti itu dosa besar. Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah. Orang yang minum di bejana perak. Innama yujarjiru. Sesungguhnya dia menggelegak. Tahu menggelegak? Minum gelegek. Tahu ya? Menggelegak di perutnya. Nar jahannam. Api neraka jahannam. Kemudian lihat di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, perhatikan penjelasannya. Wan nahyu 'ani syai'i yatanawaluhu khalisan aw mujazza'an. Melarang dari sesuatu menggunakannya khalisan murni, yaitu emas yang semuanya utuh dari emas. Gelas yang semuanya utuh dari perak. Gelas yang semuanya utuh dari emas, gelas yang semuanya utuh dari perak, au mujazza'an, atau sebagiannya. Tadi gelasnya mungkin dari tanah liat tapi dicat emas. Cat emas asli ya, bukan warna emas ya. Cat emas asli. Atau sepuhan emas asli atau perak. Maka di sini baik murni emas perak atau sebagiannya emas perak. Fayahrumul it'ina'ul matliyu awil mumawwahu. Maka haram bejana al-matli. Apa matli? Tadi tilaan di atas. Yang dicet. Mumawwah berarti apa? Tadi di atas tamwihan. Disepuh ya. Haram bejana yang dicet atau disepuh bidzahabi awil fiddati, dengan emas atau perak. Awil ladzi fihi syai'un minadz-dzahabi wal fiddati, atau sesuatu yang di dalamnya terdapat emas dan perak. Misal ada gelas ditempel cincinnya dari emas, juga nggak boleh. Pokoknya sesuatu yang dari emas perak. Ma'ada dobbatal yasirata minal fiddah, kecuali tempelan yang sedikit dari perak. Kama sabaq, sebagaimana telah lalu. Bidalili hadithi Anasin, dengan dalil hadis Anas radhiyallahu taala anhu, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, bahwa saya cangkir Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Fattakhadha makana sya'bi, fattakhadha, maka Rasulullah menutupi makan tempat asy-sya'bi, yaitu yang pecah, celah yang pecah, silsilatan min fiddah, rantai dari perak. Silsilatan, rantai, min fiddah, dari perak. Maka tidak mengapa apabila digunakan untuk memperbaiki bejana tersebut dari perak. Qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, in aqada al-ijma'u ala tahrimil akli wa syurbi fiha. In aqada, telah terkumpul kesepakatan, ala tahrimil akli, atas haramnya makan dari emas atau dari perak, atau terdapat sesuatu dari emas dan perak. Isti'mali, atau bisa wajami'i, atau ke tahrim. Wajami'i anwa'il isti'mali, dan semua jenis-jenis penggunaan fi ma'nal akli, yang semakna dengan makan dan minum, bil ijma', dengan kesepakatan. Misal ada piring kecil yang digunakan untuk bolu, wadah bolu, sama saja.
Atau tahu antum ada piring kecil lagi yang biasa digunakan untuk sambal atau biasa cemil-cemilan, terbuat dari emas dan perak, sama saja, juga haram dengan kesepakatan. Kemudian apakah ini mencakup laki-laki dan perempuan? Karena perempuan boleh pakai emas, laki-laki tidak boleh. Maka bejana yang terbuat dari emas itu mencakup juga pengharamannya kepada laki-laki dan perempuan. Apa kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah? Wa tahrimul isti'mali wal ittikhadi yashmalu dzukura wal inatha. Itu penting. Karena kebanyakan orang salah paham. Dia pakai analogi-analogi dari pikirannya sendiri. Dia pikir, oh perempuan kan boleh pakai emas ya, cincin, kalung dari emas. Berarti kalau misalnya bejana dari emas boleh lah, masa nggak boleh gitu. Dan itu keliru. Apabila dia menganalogikan, mengkiaskan, menyamakan tanpa ada landasan dalil. Maka di sini pengharaman penggunaan dan memakai bejana dari emas atau dari perak yashmalu dzukura wal inatha, mencakup laki-laki dan perempuan. Li'umumil akhbari, karena keumuman kabar, wa adamil mukhassisi, dan tidak ada pengkhususnya. Nggak ada dalil yang menjadikan kalau perempuan itu boleh, kecuali kalau misalnya ada dalil Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memiliki bejana terbuat dari emas, maka di situ boleh, ada pengkhususnya. Nanti antum pelajari kelas 2, ada dalil am, ada dalil khas, ada mukhassis. Wa inna ma ubihat tahalli lin nisa, dan sesungguhnya hanyalah dibolehkan tahalli, berhias dengan emas perak, linisa, untuk wanita berhias ya. Adapun bejana tetap gak boleh. Lihajatihinna, karena kebutuhan mereka, ila tazayyun, kepada menghiasi diri, lizauji, di hadapan suaminya. Jadi kalau untuk hiasan yang dia digunakan untuk menghiasi diri di hadapan suaminya, kalung, anting emas, cincin emas, yaitu tidak mengapa. Adapun bejana itu dia tetap pada keumuman, mencakup pengharaman tersebut kepada laki-laki dan perempuan. Kemudian wa tubahu aniyatul kuffari. Ini pembahasan baru lagi tapi masih tentang bejana. Wa tubahu aniyatul kuffari allati yasta'milunaha, dengan catatan ma lam tu'lam najasatuha. Wa tubahu, dan dibolehkan untuk menggunakan aniyatul kuffar, bejana orang-orang kafir. Antum makan di restoran, mungkin antum sedang pergi ke negara Eropa, makan di restoran, semua orang kafir. Yang punya, yang makan, yang masak, kemudian kokinya, semuanya, pelanggannya orang-orang kafir. Cuman antum misalnya di situ orang muslim. Boleh gak menggunakan bejananya? Di sini katanya boleh. Menggunakan bejana orang kafir, allati yasta'milunaha, yang mereka menggunakannya dengan catatan malam tu'lam najasatuha, selama tidak diketahui kenajisannya. Fa in ulimat najasatuha, apabila diketahui kenajisannya, misalnya ternyata biasanya piring kotornya ditaruh di bawah, dia punya anjing, dan anjingnya terkadang menjilat-jilati piringnya, berarti diketahui kan kenajisannya, maka harus fa innaha tughsalu, dibersihkan, wa tusta'malu ba'da dzalik, dan digunakan setelah itu, ya, dibersihkan dengan tata cara yang nanti akan kita pelajari bagaimana tata caranya. Tapi kalau nggak diketahui kenajisannya, kita nggak tahu misalnya di dapurnya bagaimana, pokoknya kita lihat zohirnya, oh aman, ya udah nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, juludul maitati, kulit bangkai. Fayahrum isti'maluha, haram penggunaannya. Illa idza dubigat, kecuali apabila telah disamak. Faqad ikhtalafa al-ulama'u fi jawazi isti'maliha ba'da ad-dabghi. Was-sahihu al-jawazu. Wa huwa qaulul jumhuri. Liwurudil ahadithi sahihati bijawazi isti'malihi ba'da ad-dabghi. Ya tadi, kulit-kulit bangkai itu haram penggunaannya kecuali apabila telah disamak.
Faqad ikhtalafa ulama, para ulama berselisih fi jawazi isti'maliha ba'da dabagh, pada bolehnya menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Memang ada perselisihan di situ, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Lalu yang benar mana? Kata Syekh Shalih Fauzan, was-sahihul jawaz, pendapat yang benar adalah boleh, wa huwa qaulul jumhur, dan dia adalah pendapatnya kebanyakan para ulama. Liwurudil ahadits, karena datangnya hadis-hadis yang sahihah bijawazi isti'malihi, dengan boleh menggunakannya ba'da dabaghi, setelah disamak. Bahkan ada ulama yang berpendapat, dari salah satunya Imam Ibnu Hazm, kulit babi pun apabila telah disamak maka boleh digunakan. Tapi kayak mazhab Syafi'i tetap tidak boleh. Namun ada yang mengatakan karena keumuman hadis, kulit apabila telah disamak maka dia telah suci. Bahkan di situ berarti masuk di dalamnya kulit yang dari hewan sebelumnya haram, namun ketika dia sudah disamak tetap suci. Seperti babi, kalau antum jumpai misalnya sepatu terbuat dari kulit babi, Imam Ibnu Hazm membolehkan. Membolehkan. Karena keumuman hadisnya, mereka seperti itu ya. Zahiriyah melihat dari keumuman hadis, dan itu yang selamat memang Zahiriyah. Dan mazhabnya Syekh Muqbil Al-Wadi'i juga mazhab Zahiri. Dan banyak juga dari ustadz kita di Indonesia yang berpendapat dengan pendapatnya Ibnu Hazm. Tidak mengapa, juga toh nggak dimakan, cuman dipakai. Juga kulitnya kering. Kalau kering itu tidak membuat najis yang lainnya. Ya, itu pakai sepatu, sepatunya basah apa kering? Kering. Gitu. Wali anna najasatahu tari'atun, karena bahwasannya najisnya dari kulit bangkai tersebut tari'atun, tidak tetap, tidak permanen, bisa hilang. Fatazulu bidabghi, maka dapat hilang dengan disamak. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhul ma'u wal qaradu, dapat mensucikannya air dan qarad. Ya, sejenis tanaman yang digunakan untuk menyamak. Qarad. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dibaghul adimi tahuruhu, penyamakan kulit itu dapat mensucikannya. Lihat tuh, di situ umum. Para ulama mengatakan ini umum dalilnya. Penyamakan kulit apapun dapat menyucikannya. Kemudian pakaian. Ini dia yang tadi tercantum dalam judul. Wattubahu thiyabul kuffari idza lam tu'lam najasatuha. Dan dibolehkan untuk menggunakan pakaian orang-orang kafir apabila tidak diketahui kenajisannya. Ya, kita nggak tahu kan ini pakaiannya bagaimana di sana. Ya, selama kita nggak tahu, nggak diketahui kenajisannya, maka dibolehkan. Karena apa? Hukum asalnya li'annal asla taharatu. Hukum asalnya adalah suci. Fala tazulu bisyak, maka tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Jadi ada kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dan hukum asal pakaian apa? Suci. Dan yang namanya hukum asal itu adalah sesuatu yang diyakini. Dan keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Oh, ini dia suci atau tidak ya? Ini ada najisnya atau tidak, kan ragu. Tapi kita tahu hukum asalnya suci. Maka keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Contoh, anak kasih contoh yang lain. Hukum asal manusia sudah berwudu atau belum? Anak tanya, hukum asal manusia sudah berwudu atau belum? Belum kan? Hukum asalnya belum berwudu. Kalau ada orang dia bingung atau ragu, mau sholat nih, anak udah wudu atau belum ya? Maka dikembalikan ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Belum berwudu. Karena itu yang lebih diyakinkan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Kebalikannya, ada orang dia suka menjaga wudu. Berwudu dia, berwudu. Kemudian datang azan. Dia ragu, wudu anak sudah batal atau belum ya? Maka hukum asalnya apa? Sudah wudu atau belum? Sudah wudu. Nah, itu namanya hukum asal. Nah, tadi hukum asal pakaian suci.
Adapun keraguan-keraguan tadi ini dia ada najisnya atau tidak, maka keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Berarti tetap suci ya, selama nggak diketahui kenajisannya. Wa yubahu ma nasajuhu aw sabaghuhu. Dan dibolehkan apa yang mereka tenun dan apa yang mereka berikan warna. Jadi kalau orang kafir dia menenun pakaian atau memberikan warna ke pakaian tersebut, itu dibolehkan untuk kita gunakan. Ya kalau pakaian terbuat dari orang-orang kafir, ya dibolehkan berarti. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kanu yalbisun. Dahulu mereka memakai mana saja hul kufaru, apa yang ditenun oleh orang-orang kafir, wasabaghuhu, dan apa yang diberikan warna oleh mereka. Jadi kalau ditanya boleh gak Ustaz pakai pakaian ini, tapi kan pakaiannya dari orang kafir, Israel nih gitu kan, Amerika nih. Ya hukum asalnya boleh. Tapi kayak mungkin dalam rangka boykot dan lain sebagainya itu beda lagi ya. Tapi hukum asal kalau ditanya misal nggak ada apa-apa, boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.